Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nugraha Pratama dengan NPM 22753019 akan menjelaskan tentang Packet Tracer Network Representation. Dan step pertama ada Identify common component of a network as represented in Packet Tracer, atau identifikasi komponen umum jaringan yang direpresentasikan Packet Tracer. Dan yang pertama ada list the intermediary device categories, atau perangkat penghubung yang ada di paket tracer. Dan yang perangkat penghubung ada di bawah sini. Ya, pertama ada routers, ada switch, ada hubs, wireless device, security, dan one emulation. Dan yang kedua ada without entering into internet cloud or internet cloud, how many icons in topology represent endpoint device. Dan yang ditanya di sini adalah tanpa memasukkan internet dan intranet yang ada di sini, berapa icons yang ada di topologi yang merepresentasikan endpoint device. Ya, yang di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ada 15 endpoint icon yang ada di topologi ini. Di home office ada 1, 2, 3, 4. Di branch ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di central ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan berarti ada 15. Dan selanjutnya ada without counting the two clouds, how many icons in the topology representing intermediary device. Di sini menjelaskan tanpa dua internet atau intranet, berapa banyak topologi yang merepresentasikan jaringan device penghubung yang ada di sini. Dan di sentral ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di home office ada 1, 2, berarti sudah ada 8. Dan di branch ada 1, 2, 3, berarti ada 11 perangkat penghubung yang ada di topologi ini. Dan di sini ada how many end device are not desktop computer. Dan karena kita sudah menghitung yang di sini tadi ada 15 icon yang ada merepresentasikan endpoint device, kita tinggal hitung saja berapa desktop komputer yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan yang tadi ada 15. Sekarang di 15 kurang 7, sekarang sisa 8 yang tidak termasuk desktop komputer. Dan ada yang tidak termasuk desktop komputer ada laptop, tablet, injek, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada how many different types of media connection are used in this network topology, atau ada berapa tipe media connection yang ada di topologi ini. Dan bisa kita lihat di sini ada strike. Jadi kita juga bisa lihat di sini namanya ada strike. Dan ini ada serial, dan yang ini adalah wireless. Jadi ada 3 connection, media connection yang dipakai di topologi ini. Dan selanjutnya step kedua, explain the purpose of the device. Dan di step kedua ini ada explain the purpose of the device. Dan yang pertama ada in packet tracer only the server PT device and can act as a server. Desktop or laptop PC cannot act as a server based on your studies. So far explain the client server model. Jadi di sini kita disuruh menjelaskan konsep client server. Dan konsep client server adalah konsep arsitektur yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer ataupun komputer yang sama, server yang menyediakan pengelolaan aplikasi data dan keamanan data klien.
Contohnya di sini. Ya, di sini kan ada server. Server ini dia sebagai menyediakan pelayanan. Dan di sini ada para kliennya desktop ini yang mengakses layanan dari server tersebut. Selanjutnya ada list at least to function on intermediary device, atau kita disuruh menyebutkan dua function yang ada di perangkat penghubung. Dan jadi di sini kita bisa melihat dua function dari perangkat perantara. Saya akan menyebutkan dua function. Dan yang pertama ada meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi, dan berikutnya ada memberikan akses atau mengizinkan sekaligus menolak data berdasarkan pengaturan keamanan. Contohnya kan di sini ada router. Dia berperan sebagai pengatur lalu lintas data. Dia bisa mengizinkan jaringan atau tidak untuk masuk. Seperti itu. Selanjutnya ada list at least two criteria for choosing a network media type. Jadi di sini kita disuruh membuat list setidaknya dua kriteria memilih jaringan. Pertama, jarak media berhasil membawa sinyal. Dan berikutnya biaya media dan pemasangannya. Tentu kita akan memikirkan biaya media dan pemasangannya saat memilih kriteria pemilihan jaringan media. Selanjutnya step ketiga, compare and contrast LAN and WAN. Dan selanjutnya ada explain the difference between a LAN and WAN. Give example of each. Di sini kita disuruh memberi perbedaan dari LAN dan WAN dan diberikan contohnya. LAN adalah local area network and WAN adalah wide area network. Adalah dua jenis jaringan komputer yang berbeda dalam cakupan geografis, karakteristik, dan yang lainnya. LAN adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan geografis terbatas, biasanya terbatas pada area yang relatif kecil. Contohnya LAN jaringan komputer di dalam sebuah kantor yang menghubungkan semua komputer dan perangkat dalam gedung yang sama. Dan di sisi lain, WAN memiliki cukup geografis yang lebih luas dan dapat mencakup area yang sangat besar, bahkan melintasi negara. Contoh WAN adalah menghubungkan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Berikutnya adalah in the package tracer network, how many WANs do you see? Di sini kita disuruh melihat di topologi ini ada berapa WAN yang kita lihat. Dan dapat kita lihat di sini ada dua WAN internet dan intranet. Berikutnya ada how many LANs do you see? Di sini kita bisa melihat ada pertama ada home office, kedua ada branch, dan yang ketiga ada sentral. Berarti di topologi ini ada 3 LANs. Berikutnya ada the internet in this packet tracer network is overly simple and does not represent the structure of the internet. Provide describe of the internet. Sebenarnya kita di sini hanya menjelaskan tentang apa itu internet. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia. Ini adalah infrastruktur yang memungkinkan pertukaran informasi, data, dan sumber daya secara global melalui berbagai protokol komunikasi. Berikutnya ada what are some of the common ways a home user connect to the internet. Ya, antaranya kita bisa menggunakan kabel DSL, seluler, satelit telepon juga bisa seperti itu. Selanjutnya ada what are some common methods that business use to connect to the internet in your area. Pertanyaan ini sebenarnya menanyakan metode umum terhubungnya internet di wilayah kita. Di sini di wilayah saya biasa menggunakan WiFi. Selanjutnya ada challenge question, dan yang pertama pada intinya kita di sini diminta, pada yang pertama ini kita diminta untuk menambahkan perangkat akhir ke topologi dan menghubungkannya ke salah satu jaringan dengan koneksi media. Ya, kita bisa memberikan contoh seperti ini. PC kita taruh sini, connection kita menggunakan strike, kita taruh di WRN, dari Ethernet 3 sambungkan dengan pilih flash internet.
Dan kenapa masih ada lingkaran ini? Bukan tanda panah hijau karena proses booting, jadi kita harus menghubungkan IP-nya. Di mana kita bisa melihat IP-nya di sini di desktop, IP configuration, dan ini masih kosong. Kita bisa coba lihat di home desktop. Ya, kita bisa melihat dari sini. Kita copy, letakkan di sini, dan yang belakang kita ganti. Kita bisa memakai 8. Subnet masknya kita bisa copy lagi. Sudah ada ya. Setelah itu default gateway juga bisa kita copy. Sudah ada NS. Ya, jika sudah kita bisa lihat. Nah, ini sudah terhubung. Kita coba ping. Ping 162 92 108. Nah, jika seperti ini sudah berhasil ya. Jadi pada poin kedua ini intinya kita diminta untuk menambahkan perangkat perantara baru dan menghubungkan perangkat perantara tersebut ke LAN atau WAN dengan koneksi media, dan kita ditanya juga apalagi yang dibutuhkan perangkat ini untuk berfungsi. Jadi kita tinggal tambahin saja switch, kita yang ini. Kita letakkan di sini dan kita beri connection strike. Kita pilih mau kita hubungkan ya, dan jika seperti ini sudah terhubung. Dan poin ketiga, di poin ketiga ini pada intinya kita diminta untuk membuat atau membuka instance atau contoh baru, dan kita diminta untuk membuat sebuah jaringan baru yang terdiri dari 2 jaringan LAN dan terhubung melalui WAN. Ya, sekarang kita akan menyambung 2 LAN menggunakan 1 WAN. Pertama kita tekan PC, install laptop. Kita akan pertama membuat LAN dulu ya. Setelah itu kita akan menambahkan switch di sini. Kita akan buat LAN pertama, kita hubungkan. Ya. Ya, pertama kita akan set IP-nya dulu. Saat begini subnet masknya sudah, kita set IP yang di laptop. Sudah lagi, sudah betul, cek lagi, sudah betul. Sekarang kita akan coba ping. Apakah LAN-nya berhasil? Kita coba ping. Nah, LAN-nya sudah berhasil. Sekarang kita akan buat satu lagi di sini. So,
kita gunakan switch lagi. Kita letakkan di sini. Kita sambungkan. Habis itu kita samakan IP-nya lagi. Ya, desktop IP configuration. Kita gunakan IP yang berbeda agar terlihat berbeda negara. Ya, seperti ini. Kita samakan dengan IP yang ini. Kita kenapa pelan yang ini dan ini dibedakan agar terlihat berbeda jauh gitu, jadi saat kita sambung pesannya bisa sampai. Sudah, kita pasang router. Ya, kita sudah pasang router. Kita sambungkan lagi dengan switch. Ya, kita sambungkan. Dan kita akan membuat gateway dengan router ini. Config dan di gigabit ethernet 0 192 atau 68 8 boleh 254. Coba ya, dan di gigabit ethernet 1 2. Kita coba seperti ini. Sudah. Oh ya, jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu. Kita on-kan. Sudah. Jika sudah, kita masukkan gateway. Kita ini dulu, cepatkan dulu agar bootingnya lebih cepat dah. Jika sudah, kita masukkan gateway-nya. Oke, kita lihat lagi berapa tadi. Kita copy saja, Ctrl C. Kita masukkan di gateway-nya. Sudah, kita ke laptop. Kita masukkan lagi gateway-nya di laptop. Dan kita masukkan gateway juga yang di LAN sebelah kanan, thread satunya. Kita masukkan gateway juga yang di sini. Kita masukkan lagi yang di PC. Gateway-nya ya. Nah, setelah semuanya sudah berjalan, kita akan coba ping PC 2 menggunakan laptop 3. PC 2 IP-nya kita coba ping ya, PC 2 menggunakan laptop 3. Untuk mengecek sudah terhubung atau belum. Ya, sudah terhubung dari laptop 3 ke PC 2. Bisa lihat dari sini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.